Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 28 Maret 2024, hari Kamis Putih. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku terkasih, Yesus memberi contoh dalam Injil untuk keluar dari diri sendiri dan mengarahkan hidupnya pada orang lain sebagai wujud kasih dalam perbuatan, dan bagaimana kuasa ilahinya berpusat pada pelayanan. Cinta adalah dasar pelayanan yang mengandaikan pengorbanan. Pelayanan membutuhkan pelepasan, melepaskan segala sesuatu yang mengikat, membelenggu hidup kita. Harga diri misalnya, penyangkalan diri, keluar dari diri sendiri, melawan arus yang cenderung sombong dan angkuh, serta egois. Dan Yesus melepaskan jubah kebesarannya, simbol guru dan raja, dan mengambil sehelai kain lenan, simbol pelayanan hamba. Dalam Filipi bab 2 ayat 6-8 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku terkasih, ada dua kegiatan yang dilakukan Yesus pada malam Kamis Putih. Pertama, mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Yang kedua, membasuh kaki para muridnya. Pertama, perjamuan malam terakhir dengan para muridnya. Perjamuan ini menciptakan persekutuan, menunjukkan relasi yang akrab dan rasa terikat yang kuat antara Yesus dan para muridnya. Dalam perjamuan terakhir ini Yesus memecahkan roti, mengambil air anggur, lalu membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Ini satu tanda dan simbol dari perayaan Ekaristi yang hingga saat ini kita rayakan. Roti yang dibagi lebih dahulu harus dipecahkan. Anggur yang diedarkan harus diperas. Roti dan anggur lambang tubuh dan darah Kristus yang sebelum menjadi makanan dan minuman, sebelum memberikan hidup, harus dipecahkan, harus ditumpahkan. Roti dan anggur adalah lambang Kristus yang sebelum memberi hidup baru, sebelum bangkit harus terlebih dahulu menderita sengsara dan wafat di salib. Maka perjamuan terakhir adalah lambang kurban Kristus yang mempersatukan kita. Dan kita yang setiap kali menyambutnya harus menata persatuan di antara kita. Karena itu Ekaristi harus berbuah dalam kehidupan kita, dalam komunitas, dalam keluarga kita. Buah itu adalah kesatuan dalam keluarga kita. Saling mencintai, saling mendukung, saling memberikan diri dalam kehidupan kita. Saling berkorban demi sukacita bersama. Yang kedua, sesudah perjamuan Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mencuci kaki rasul-rasulnya. Akan tetapi dalam Injil yang kita dengar, Petrus berlaga bersih dan tidak mau dibersihkan oleh Yesus. Petrus dikuasai semangat kesombongan dan sok suci, merasa diri bersih dan tidak mau dikuduskan oleh Yesus. Saudaraku terkasih, mencuci kaki seharusnya tugas seorang hamba pada tuannya. Bahwa Yesus mencuci kaki pada rasulnya adalah tanda cinta, tetapi terutama menunjukkan betapa Yesus Tuhan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani murid-muridnya. Dengan tindakan ini Yesus membalikan semua penggambaran palsu tentang tingkatan dan nilai dalam hidup masyarakat. Dengan tindakan ini Yesus mempertegas apa yang dikatakannya, yang besar di antara kamu harus menjadi pelayan sekalian orang. Saudaraku terkasih, mencuci kaki adalah tanda pengabdian dan tanda cinta yang ekstrim. Ini contoh yang diberikan Yesus pada saat terakhir menjelang perpisahannya. Karena itu perlu diingat dan dihidupi. Maka dua kisah ini mengajarkan pada kita semangat baru yang ditunjukkan Yesus, mengabdi dan mencinta dengan cara yang berbeda di tengah kepalsuan hidup ini. Ketika orang membenci kita, ketika orang mengkhianati kita,
ketika orang bersekongkol melawan kita, kita tidak perlu membalasnya. Saudaraku terkasih, kekhasan kita sebagai murid Yesus adalah bahwa kita harus bisa mencintai di tengah situasi yang bertentangan dengan kebiasaan. Jika kita mau melayani di tengah orang yang ingin dilayani, di tengah kekerasan kita hadir dengan kelemah lembutan. Dalam situasi itu kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Seperti Kristus yang menjadi berkat bagi dunia, menjadi pokok keselamatan dunia yang mempertaruhkan nyawanya. Saudaraku terkasih, sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini nasihat Yesus yang indah. Teladan Yesus adalah mencintai dengan tulus, berkorban bagi sesama, melayani dengan rendah hati. Pertanyaannya adalah, pada saat kita merayakan perayaan Kamis Putih, apa yang bisa kita buat sebagai murid Yesus? Yesus telah mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai dengan tulus, bagaimana berkorban bagi sesama, bagaimana melayani sesama dengan tulus, dan didasari dengan semua semangat rendah hati. Bila itu yang kita lakukan, akan menjadi berkat yang sungguh berarti dalam kehidupan kita. Semoga perayaan Kamis Putih ini kita belajar memiliki hati yang tulus untuk melayani, memiliki semangat rendah hati untuk memberikan diri bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.